stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light of stars sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices.
mempersiapkan dan melaksanakan Natal kita pada tahun ini. Walaupun memang sistemnya harus seperti ini, tapi kita juga harus bersyukur. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang tidak bisa merayakannya? Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pendeta, dan juga Bapak Ibu Guru, dan anak-anak didik kami sekalian yang ada di sini, dan juga anak didik kami yang ada di rumah pada saat ini. Saya pernah mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Pada masa akhir zaman akan ada saatnya krisis moral. Krisis moral ada dua versi. Yang pertama adalah akan ada saatnya bahwa orang tidak akan lagi mau mendengarkan firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu banyak yang memberitakan. Versi yang kedua, krisis moral itu adalah akan ada saatnya orang akan mencari-cari firman Tuhan dan tidak ada orang yang mau menceritakannya. Yang menjadi perenungan bagi kita semua dengan sistem Natal kita seperti ini, kita versi yang di mana? Tetapi saya sebagai ketua panitia Natal berharap untuk kita semua keluarga besar SMA Negeri 1 Rombor Hiuta, bahwa dalam sistem seperti apapun firman Tuhan itu adalah kita orang-orang yang haus akan kebenarannya, sehingga kita keluarga besar SMA Negeri 1 Rombor Hiuta akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita ikuti perayaan Natal kita ini dengan makna yang luar biasa pada nantinya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Siapa
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dan Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah akan datang menghadap Allah? Inilah yang hendak kulihat. Sementara jiwaku benar-benar, bagaimana aku berjalan maju dalam kehadapan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang menghadapkan kerajaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku akan berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Inilah yang menjadi doa dan iman kami kepadamu ya Bapa, di dalam situasi kami saat ini. Situasi yang membuat hati dan jiwa kami tertekan. Bahkan tak banyak di antara kami yang imannya mulai hilang dan tidak mempercayaimu. Sama seperti Petrus yang kurang mempercayaimu ketika di tengah badai. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berikanlah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ya Allah Tritunggal, dengarkanlah permohonan kami di dalam dan melalui anakmu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penciptaan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Sampai malam tiba, matahari akan berganti dengan sang bintang. Langit dan cakrawala saling berhias biru. Semua menyatakan keindahan kepada bumi. Udara adalah satu hal yang sangat berharga kepada manusia. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan bumi. Manusia yang segambar dan yang serupa dengan Allah diciptakan sungguh amat baik, menguasai dan memelihara beserta isinya. Semua ciptaannya sungguh amat baik. Kejatuhan ke dalam dosa. Setiap hari kita melihat kemajuan yang terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan terpenuhi. Namun, apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi manusia yang mempedulikan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat yang egoisme. Manusia lain yang tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup di tengah-tengah perhambaan akan uang. Adik tidak lagi menghargai abangnya. Orang tua tidak lagi dianggap sebagai pembawa sumber hikmat yang ilahi. Penghargaan semakin berkurang. Mungkinkah kita mampu bertahan dalam situasi yang demikian? Kapankah semua ini akan berakhir? Kerakusan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi dapat bernyanyi. Lautan tidak lagi dapat berkilauan. Udara tidak lagi bersih.
air menjadi tercemar, semuanya menjadi rusak. Hukum tidak lagi dihargai, semua menganggap sebuah kebaikan. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang, semuanya menjadi pudar. Sungguh gelapnya dunia beserta isinya. Allah menginginkan kebaikan kembali ke dalam manusia. Sungguh Allah tidak menginginkan kematian orang fisik. Namun Ia mengharapkan pertobatan dari kejahatan menuju kebaikannya. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan aku akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Tidak berguna membangkang di hadapan Tuhan. Sungguh Allah telah menyediakan tempat yang terindah bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saat ini, ketika kita mendengar suara Allah, sungguh Allah telah menyediakan tempat terbaik. Marilah kita meluluhkan hati kita, sehingga keselamatan yang daripada Allah tidak berlalu dari kita. Bukankah segala perkataan Allah telah diam dan hidup di dalam hati kita? Bukankah firman Allah telah berdengung di telinga kita? Lalu, mengapa kita masih mengunci hati kita? Allah menyediakan keselamatan yang daripadanya. Camkan dan terimalah Allah di dalam hidupmu. Kelahiran. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Sang Penyelamat datang ke dunia pertama sekali di palungan kandang domba yang hina. 2000 tahun lalu, Yesus hidup di tengah-tengah kita. Ia lahir melalui Maria bundanya. Ia memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa engkau masih dalam kegelapan? Lihatlah surya abadi sudah dekat. Ia hadir dan menerangi alam raya. Kegelapan telah disingkirkan, asalkan engkau membuka hatimu, sinar akan merasap. Saudara-saudari bersama para malaikat, mari kita mengundang Tuhan Yesus agar bertahta dalam hati kita. Pujilah Tuhan sebab Ia baik, pujilah Tuhan sebab Ia maha agung. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan keluar dari Mesir tanah perbudakan adalah sebuah rencana Allah yang indah untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan menjadi bangsa yang merdeka. Bukan hal yang mudah, tetapi bangsa itu membutuhkan 40 tahun lamanya, dengan segala penderitaan, kesulitan yang silih berganti untuk sampai ke tanah Kanaan. Demikianlah manusia juga akan dibebaskan oleh Allah dari perbudakan iblis menjadi manusia yang kekal yang hidup dalam kerajaan Allah. Menuju hidup yang kekal bukanlah hal yang mudah. Banyak penderitaan dan kesulitan yang harus kita alami. Bahkan saat ini, kita sedang bergumul dengan situasi sulit pandemi COVID-19 yang membuat seluruh kegiatan di seluruh dunia tidak berjalan sebagaimananya. Ketakutan, kekhawatiran menguasai hati manusia. Bahkan situasi ini membuat manusia lupa akan penyertaan Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Tetapi hari ini, marilah kita ingat kembali Sang Pencipta kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, marilah kita jadikan Dia sebagai fondasi dalam hidup kita, mengerjakan bagian kita dan berserah kepadanya. Bersama Yesus, aku bisa. Beginilah firman Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan dan kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Karena dalam Injil Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan kesehatan saja pada jalan hidupnya? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun ia diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa-Mu di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya itu. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Dan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah adalah kejahatanmu, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar segala doamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jari tanganmu oleh kejahatanmu. Mulutmu mengucap dusta dan lidah-lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Beginilah firman Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh saudaraku, tidakkah kamu tahu bahwa walaupun hidupmu penuh bergelimang dosa, tetapi Ia mengasihimu dan menantimu? Marilah, baiklah kita berperkara dengan firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Hallelujah.
Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya, agak kurang semangat ya Mang. Banyak ketakutan sepertinya. Iya. Amang Inang, sekali lagi saya akan sampaikan salam Natal. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Masih banyak bingung. Sekali lagi, selamat Natal. Selamat Natal. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, berita Natal, kabar sukacita bagi kita di Natal, perayaan Natal, keluarga besar SMA Negeri 1 Ronggoling Kota, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacanya bagi kita seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui Natal ini sedikit berbeda, dan saya akan katakan Natal ini adalah Natal yang paling memilukan dan paling menyedihkan dalam sejarah kemanusiaan. Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat perayaan Natal sekarang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan ada beberapa gereja yang tidak merayakan Natal. Ketika beberapa hari yang lalu kami turun ke Panguran membeli snack untuk Natal anak-anak sekolah minggu, longang dong part 3 dari Panguran Amerika. Mereka terkejut. Untuk apa snack sebanyak ini yang untuk anak sekolah minggu? Natal kami. Mereka terkejut. Mereka katakan, kami tidak ada Natal anak. Kami tidak merayakan Natal, kata mereka. Bahkan Bapak Ibu, adik-adik kami, kita lihat bukan hanya itu. Sekarang masa pandemi bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia mengalami. Saya lihat tadi, saya searching di bangsa kita ini saja, korban COVID yang meninggal dunia hampir 17.000 orang. Kalau kita hitung dari seluruh dunia, wah, saya tidak bisa berkata apa lagi tentang pandemi ini. Semua kita terbatas. Tapi Bapak Ibu, ada kebanggaan tersendiri, sukacita tersendiri melalui Natal ini. Mengapa saya katakan demikian? Kalaupun saya katakan tadi Natal ini paling memilukan, tapi saya juga akan katakan Natal ini adalah Natal yang paling bermakna bagi kita. Mengapa?
Yang pertama sekali, karena di hari Natal ini teruji kita, how about our spirit in Christmas? Bagaimana semangat kita, bagaimana jiwa kita, bagaimana makna Natal ada atau tidak di dalam kehidupan kita. Apakah ketakutan, kecemasan, kebimbangan menghilangkan semangat Natal dalam kehidupan kita? Iman percuma. Itu yang harus kita hidupi. Yang kedua, makna Natal sekarang yang kita rayakan itu sama seperti apa yang diinginkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Anda ingat ketika orang Majus datang, ketika mereka menjumpai bayi Yesus, apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu, adik-adik kami? Apakah ada pesta ketika menyambut Yesus datang? Tidak ada pesta. Yang ada kandang domba yang hina, Maria dan Yusuf, kemudian tumpukan cerami tempat Yesus dibaringkan. Artinya terjadi di situ adalah kesederhanaan, simpel, kesederhanaan, jauh dari Natal yang selama ini kita rayakan. Baju baru, pakaian baru, hirup pikuk, musik di sana di sini, makan di sana di sini. Tapi saat ini kita saksikan sendiri, Natal yang kita saksikan, yang kita laksanakan sama seperti Natal 2000 tahun yang lalu. Sesuatu yang sangat sederhana, sama seperti Yesus datang. Itu sebabnya Bapak Ibu, adik-adik kami, ketika kita berbicara tentang future, masa depan, saya ingin bertanya, ada yang tahu kita tentang apa yang bisa terjadi di masa depan? Ada kita yang bisa membayangkan terjadi masa COVID sekarang ini? Tidak ada, jauh dari bayangan kita. Itu sebabnya berbicara tentang masa depan, banyak orang bingung tentang masa depannya. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi akan terjadi dalam kehidupanku? Apa yang akan terjadi bagi kami? Sebenarnya itu yang juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berjalan 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, ketika mereka di gerbang itu masuk ke tanah Kanaan, Musa datang dan berkata kepada Yosua, aku tidak bisa bergabung, tidak bisa bersama-sama dengan kalian masuk ke tanah Kanaan. Ketika Musa menarik dirinya dan komunitas Israel, maka timbul kebimbangan di antara bangsa tersebut. Bukain. Musa tidak ada bersama dengan kita. Bagaimana masa depan kita di tanah Kanaan? Itu sebabnya banyak ketakutan, banyak kebimbangan, dan banyak kecemasan di antara orang Israel. Karena apa? Karena mereka tahu masa depan mereka di tanah Kanaan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sejarah Israel membuktikan Israel berjalan 40 tahun adalah kumpulan-kumpulan budak. Bukan kumpulan tentara, bukan kumpulan bangsa, tetapi kumpulan budak yang biasa memegang batu, yang biasa menyusun piramid, yang biasa dipaksa untuk bekerja, bukan memegang senjata, bukan memegang pedang, tetapi memegang perkakas. Tetapi mereka akan masuk dan berperang melawan orang Kanaan. Itu kebimbangan mereka. Itu sebabnya kita semua punya ketakutan tentang masa depan. Adik-adik kami pasti punya kebimbangan tentang masa depan. How about my future? Bagaimana masa depanku? Mau jadi apa aku nanti? Tamat dari SMA 1 Rompur di Huta, aku mau kemana? Kuliah bisa gak aku ya? Banyak anak-anak muda, apalagi anak-anak SMA, apalagi kita dan ibu kaum bingung. Dilihat orang tua, kamu udah lunak rasul. Kalaupun hasil padi kami berapa lah? Kakakku 5 kuliah semua, aku kayak mana? Bisa ya aku kuliah atau enggak? Kan? Bingung mau kemana? Lanjut nantinya. Bahkan yang lebih lucunya lagi, ada beberapa orang yang gak tahu, kalaupun aku kuliah, jurusan apa aku tanya? Udah seminggu lagi, mau UMPTN, mau seminggu lagi si penaruh, kalau kami dulu si penaruh namanya. Mau seminggu lagi mau ujian, masih nggak tahu mau ambil jurusan apa. Saya nggak tahu mengenai pernah kita pengalaman gitu atau enggak. Bingung dia mau ambil jurusan apa. Padahal seminggu yang akan datang mau ujian ambil jurusan. Sekarang belum tahu jurusan apa. Masih bingung tentang
masa depannya. Jujur saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika waktu saya tamat SMA, saya bilang sama orang tua saya, Pak, aku mau ngambil sekolah pendeta. Kata orang tua katakan, tidak, nggak boleh. Karena saya dilarang ngambil sekolah pendeta. Dilarang karena kalau nauduk bawa harus siap kanan. Hidup atau rasul, hidup apa, nggak bisa jadi pendeta. Kalaupun kau mau ngambil pendeta, silakan ambil UMPTN dulu. Kalau kau lulus, silakan tinggalkan itu, masuk ke SVSD. Itu sebabnya saya katakan, saya lihat waktu itu si Maru, saya lihat jurusan apa mau kau ambil. Atau itu memang asli terbuat di Malaysia, ya kan? Karena kadang kita nggak tahu kita masa depan kita apa yang akan terjadi. Mau ngambil jurusan apapun, bingung. Itu sebabnya amanah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tantangan masa depan kita sekarang kompleks dan luar biasa hebatnya. Luar biasa hebatnya kalau kita sadari, apalagi bagi Bapak Ibu guru kami, kita harus sadari tantangan masa depan untuk anak-anak kita sekarang luar biasa hebatnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, teknologi itu sangat luar biasa sekarang. Teknologi sangat luar biasa sekarang. Bahkan guru pun banyak bingung sekarang. Mengapa saya katakan demikian? Aman tidak saya katakan anak-anak sekarang jauh lebih cerdas dari anak-anak beberapa tahun yang lalu. Bahkan jangan-jangan jauh lebih cerdas anak-anak sekarang dari zaman saya. Karena apa? Pengalaman saya ketika saya ke Siantar, pulang ke rumah anak guru, ke rumah guru saya duduk cerita-cerita dengan anak guru saya, ada beri saya 2 orang. Yang satu kelas 2 SMA dan yang satu lagi kelas 2 SMP. Ketika kami bercerita dengan anak guru di situ, datang adiknya yang di kelas 2 SMP, katakan kepada kakaknya, "Ah kak, kayak gini ya ternyata pelajaranmu, ceteknya gampang nih." Saya terkejut dari diri saya. Ini anak 2 kelas 2 SMA baca buku pelajaran mempelajari pelajaran kelas 2 SMA, kelas 2 SMP mempelajari pelajaran kelas 2 SMA. Keluar dari mulutnya, maaf, dari perkataannya sudah mengatakan, gampangnya. Bayangkan kita mengingat. Karena apa? Karena sekarang sudah ada aplikasi ruang guru kan, banyak aplikasi lain. Jadi tidak menutup kemungkinan, walaupun masih kelas 2 SMP, bisa belajar kelas 3 SMA bahkan. Bisa mereka pelajari itu. Saya pernah lihat aplikasi ini, Bang. Ternyata sudah sangat luar biasa kompleks, simpel diajarkan. Bahkan namanya itu sebabnya saya katakan, wah jangan-jangan anak-anak zaman sekarang kalau mereka betul-betul serius untuk belajar, jangan-jangan bangsa ini nanti tidak akan kekurangan orang pintar lagi. Kecerdasan anak-anak sekarang luar biasa hebatnya. Untuk anak-anak kami, ingatlah, teknologi berkembang, tantangan Anda juga berkembang. Di tahun ini ada yang sangat luar biasa. Anda pernah mengenal Sofia Hamangina? Robot Sofia. Di Uni Emirat Arab sudah diperkenalkan robot manusia pertama yang bernama Sofia. Jadi sudah ada di rumah sakit di mall besar, tidak lagi dilayani oleh manusia, tapi dilayani oleh robot. Hati-hati. Bahkan di Jepang di masa pandemi ini kami pendeta bingung. Karena apa? Karena di Jepang sudah diperkenalkan pendeta bukan lagi manusia tapi robot. Baik, kamu nggak robot mau masuk Jepang? Wah, luar biasa. Jadi saya tidak bisa membayangkan saudari seandainya ada yang menikah, Roma roboti, upasada bahannya bagi kali-kali mempersatukan kita coba. Bayangkan kita. Dulu orang bangga kerja di bank, sekarang nggak lagi. Karena apa? Punya uang, kerja di bank nggak ada gunanya lagi sekarang. Masyarakat punya uang, mau menyetorkan uang, lihat di bank murah. Hanya masuk mesin ATM, uang bisa terkirim. Kalau dulu harus berbaris ke teller menginap. Mau jam 1 berangkat, pulang jam 5 sore. Berbaris di situ semua. Sekarang simple. Itu sebabnya tantangan sekarang luar biasa. Bahkan saya lihat tadi diskusi kami di luar tadi, saya baca tadi, wah, 2021, kemungkinan suatu tersangkut kamu anak-anak kami. Jangan kalian terkejut, 2021 nanti ada mobil, tapi bisa terbang di Rombol ini. Itu sudah siap untuk dipasarkan. Jangan salah kita. 2021 hanya orang kaya mungkin yang harga 4 miliar, 4,3 miliar mobil bisa terbang, itu akan segera dipasarkan.
Wah, makanya kalian berpikir wawas ke depan, lihat masa depan. Ada tantangan yang luar biasa, ada tantangan yang harus kalian hadapi. Tapi lihat, dituntut juga untuk anak-anak kami yang kreatif. Lihat sekarang orang belanja, saya harus akui saya juga belanja, gak harus sekarang ke Panguruan bangunan. Semua serba online. Bahkan jujur sepatu saya itu sepatu online. Gak capek lagi ke Panguruan, pilih sana tawar sini, pilih baju tawar sana tawar sini. Sekarang orang hanya dari handphone. Bayangkan, hanya dari handphone semua bisa. Bahkan untuk mengisi listrik pun sudah bisa dari handphone sekarang kan? Gak capek lagi kita ke sana. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, cerita Doraemon. Saya anak-anak saya sering nonton Doraemon. Gak tahu kalian pernah nonton Doraemon? Udah stop sekarang. Saya menikmati Doraemon. Biasanya saya sebelum gereja dulu harus nonton Doraemon dulu, karena jam 8 setengah 9 masuk gereja. Dan saya lihat jangan-jangan cerita Doraemon waktu saya kecil dulu akan terjadi di masa sekarang ini. Kecanggihan teknologi yang dulu yang di luar batas kemampuan manusia, dan bahkan akan terjadi segera, dan akan terjadi segera. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat inilah yang tantangan yang luar biasa yang bisa Anda hadapi, yang kita akan segera hadapi. Tapi saya ingin katakan, tidak semua teknologi itu baik. Tidak semua teknologi itu baik, dan tidak semua teknologi itu jahat. Kalau dulu dari handphone, Beko kamu mah orang dari Jakarta, apalagi di zaman-zaman sekarang, aman kita pernah nggak mengalami yang namanya masa-masa wartel? Yang ini, neng martelnya kok kita tutup tapi Jakarta ikut lalu kita tuh Panguruan. Itu yang lucu kan? Ada wartel saya lihat di sini di Sijamur ya, ada wartel satu di situ. Saya pasti bayangkan waktu zamannya wartel pasti orang ngantri mau ke situ. Bayangkan. Padahal sekarang nggak perlu lagi wartel. Artinya jarak antara Jakarta dengan Medan yang begitu jauh sekarang bisa menjadi dekat. Apalagi sekarang melalui WhatsApp bisa video call, ya kan? Bahkan meeting pun bisa sekarang dengan luar biasanya. Tapi bayangkan, teknologi bisa mendekatkan orang yang jauh, tapi teknologi juga bisa menjauhkan orang yang dari kita. Saudulan do kita alaih menyebabkan pun Nabi. Rapat masih di handphone Nabi. Sudah itu semua disunah rata-rata. Ada si bahasa nanti masih di handphone Nabi. Itu yang luar biasa. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Bahkan kalau kamu nggak, saya pernah melihat di Facebook seperti ini ceritanya. Ada kecelakaan. Jadi ada seorang ibu yang keluar dari mobil yang penuh dengan darah. Ketika datang orang mau menolong sang ibu, dia melarang orang menolong. Baik, tunggu, jangan dulu pegang aku. Tahu Anda apa yang dilakukannya? Ambil handphone, foto mukanya penuh dengan darah. Foto penuh dengan darah, oke segala macam, oke, upload. Setelah diupload, udah tolong aku ini. Itu mental sekarang. Sikit-sikit upload. Anak yang sakit bukannya dibawa ke dokter, bukan dikasih obat, tapi duluan update status. Ya Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tolong doanya kawan-kawan ini. Apa yang ada panggilan dari sini? Alay, handphone percul. Dan cuma dibahan si panganan dari kiri, dan cuma dibuat untuk puskesmas di rumah sakit. Alay cuma aja handphone. Itu senario. Ini teknologi yang baik dan teknologi yang jahat yang bisa Anda hadapi. Dibalik ketakutan tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari dan kita semua, firman Tuhan katakan di ayat 6 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba kita bersama-sama berkatakan, kuatkan dan teguhkan hatiku. 2, 3 ya. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Iya. How about our heart? Apa yang terjadi dengan hati kita? Mengapa firman katakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Apa yang terjadi dalam hati manusia? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau hatimu kotor,
pasti pikiranmu juga kotor. Kalau hatimu kotor, pasti perkataanmu pasti akan juga kotor. Kalau hatimu kotor, pasti hidupmu penuh dengan kekotoran. Terus dari seorang mual, malu nabi tok muali satu jauh tapi kalau tok dulu. Ada kalau mula yes muali satu jauh tapi pasti yes. Artinya firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya Bapak Ibu, hati manusia itu yang menjadi semacam perenungan, memperenungkan, mengajarkan pikiran kita, perbuatan kita untuk bertindak. Pikiran bertindak dipengaruhi oleh hati. Ya, orang-orang yang berpikir boleh udah salah. Ya, orang-orang di dalam pikiran kita mengalahkan atau memperingatkan kita unang baik si soni. Ya, dari bagasan roh hata manang si suara si soni. Kalau pernah kita di dalam hati kita ada yang menggumulkan, ada yang mengingatkan, berarti hati kita masih bersih. Tapi kalau kita mencuri, tapi kalau kita menyakiti orang, tapi kalau kita menyinggung orang lain, tapi tidak merasa bersalah dalam hati kita, danger. Berarti hatimu dipenuhi dengan kekotoran. Tapi kalau engkau berbuat salah, mereka soalnya mulut sampai tahun lari ala pada usoni, berbahagialah Anda, karena hatimu masih dipenuhi dengan kesucian. Tapi kalau kau sudah menyinggung orang lain, sudah menyakiti orang lain, tapi cuek-cuek aja, tapi masih bisa ongkang-ongkang kaki, menangislah, karena hatimu tidak lagi suci dan bersih. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tadi di ayat 6, berfirman bagi kita sekalian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pertama sekali, teguhkan hati kita menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Teguhkan hati kita agar kita mampu melewati segalanya. Dan yang kedua dikatakan, janganlah takut dan janganlah gemetar. Don't be afraid. Jangan takut. Saya punya pengalaman seperti ini anak-anak. Ketika saya melayani di Kisaran, ada suatu tempat permandian kolam renang namanya Sangrila. Saya lihat ada anak-anak umur 5 tahun diajari berenang. Ketika anak-anak itu masuk ke kolam renang, saya perhatikan pengajar-mengajari anak-anak tersebut. Pertama dipegang anak-anak tersebut yang berenang, dipegang oleh pengajarnya, kemudian bisa-bisa dilepaskan dan tenggelam. Begitu terus. Akhirnya ada satu perkataan pengajar yang saya ingat sampai sekarang. Apa katanya? Kalau kau berenang, jangan takut tenggelam. Karena konsekuensi kalau tidak bisa berenang pasti tenggelam. Jangan takut. Akhirnya diteguhkan, dikuatkan anak tersebut supaya jangan takut. Akhirnya anak tersebut bisa membuang rasa takutnya, dan pada hari itu juga si anak langsung bisa berenang. Saya dari situ bertanya dalam pikiran saya, oh ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupanku. Ternyata kalau duluan takut, lonong. Itu sebabnya ada istilah kalah sebelum bertanding. Karena apa? Sebelum bertanding kita pikiran kita sudah dibebani. Ujungnya udah duluan kita gym, udah duluan kata semangat, udah duluan tidak ada tenaga, ya tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita membuang rasa takut dan mengisi hati kita dengan optimisme, maka yang akan terjadi, kita akan mampu. Saya lihat dan saya saksikan anak-anak itu hampir 15 menit dia dipegang, tapi karena dia takut mogak-mogak, tak bisa. Akhirnya gurunya katakan, gak ada yang mau belajar kalau kau tidak bisa membuang rasa takut. Disuruh ditekankan sama anak tersebut, buang rasa takut, jangan takut, isot doang, tenggelam kau kutiup doang. Artinya si anak bisa. Itu sebabnya poin yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan Immanuel. Ada yang tahu arti Immanuel? Immanuel, dia bersama kita. Siapa yang bersama kita? Dewatai. Tuhan berserta kita. Itu sebabnya kalau Anda melangkah jangan takut. Menghadapi COVID ini pun jangan takut, tapi jangan juga sembrono. Jangan enggak jago, tapi juga jangan sembrono. Banyak orang maaf, itu yang kadang mau nagih-hangi, tapi sembrono. Itu namanya bodoh. Itu sebabnya kita menjalani hari-hari kita, menjalani masa depan kita, jangan takut.
Adik-adik kami tentang masa depanmu, jangan takut. Para guru kami, jangan takut. Tetap optimis. Untuk adik-adik kami, kalau Anda pikirkan orang tuaku bekerja, petani, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, saya katakan berbagai kesaktian, saya mungkin pernah katakan di sekolah ini, saya katakan, mama saya tidak punya papa lagi, bapak saya sudah tidak ada lagi, orang tua saya, mama saya itu supir. 4 kami tamat kuliah semua. 4 kami tamat kuliah semua. Artinya kalau kau memang percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan tunjukkan jalan. Gak usah takut lah. Gak usah takut. Orang tua Anda masih lengkap. Mereka masih berjuang. Kalau saya, sampai saya jual nasi goreng, sampai jual pulsa, sampai uang asrama pun saya putar-putar supaya bisa hidup. Artinya kalau kau percaya kepada Tuhan, Dia akan pasti tunjukkan. Sama seperti betul kita tadi. Jangan takut tentang apapun juga. Apa yang kau makan, apa yang kau minum. Jangan takut terhadap hari esok. Yang pasti kau kerjakan apa yang bisa kau kerjakan, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kau kerjakan, hidup pasu-pasu. Tapi ketika kita takut terlebih dahulu, tapi kita cemas terlebih dahulu, cemas dan takut itu biasa, itu sifat manusia. Tapi ingatlah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Teguhkan hatimu, jangan takut, jangan takut. Teguhkan hati kita menjalani hari-hari kita. Ingatlah, Allah beserta kita. Yesus datang beserta kita. Natal ini merayakan peristiwa kedatangan Yesus Kristus. Semangat Natal yang harus kita hidupi. Itu sebabnya panggilan saya katakan, jangan cuma bernatal di bulan Desember, bernatal di bulan Januari, bernatal di bulan Februari, bahkan bernatal di bulan Agustus. Kenapa saya katakan demikian? Karena jiwa Natal itu harus ada sepanjang hari. Not only in Desember, jangan hanya Desember, tapi jiwa Natal, jiwa Allah beserta kita, semangat Kristus datang, hidup di setiap hari. Jangan mau Natal hanya dibatasi di bulan Desember, tapi hidupi Kristus, hidupi Allah datang, hidupi Allah bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, with God we can. Bersama Tuhan kita bisa. Buang segala rasa takut, buang kebimbangan, buang kecemasan. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Jangan takut, jangan biarkan rasa cemas merajai hati dan pikiranmu. Tetapi biarkan Kristus ada di dalam hatimu. Tetapi biarkan Kristus ada di dalam pikiranmu, sehingga di dalam kehidupan kita menjadi percaya, menjadi penuh semangat. Jangan takut dengan COVID, jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan setan, jangan takut dengan iblis, jangan takut dengan apapun. Tetapi hanya Tuhan yang harus kita takuti. Tetapi ingatlah, Allah beserta kita, Immanuel. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan hati dan pikiran kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menjadi bekal kami, firman-Mu ya Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran kami sesuai dengan firman-Mu. Biarkan damai Kristus tinggal di dalam hati kami, membuang segala kegundahan, membuang segala ketakutan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya rencana kami banyak Tuhan, tetapi rencana Tuhan yang terjadi. Pikiran kami banyak Tuhan, tetapi pikiran-Mu yang terjadi, rencana-Mu yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan, tentang masa depan kami, hari esok, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam masa depan kami, di dalam masa depan anak-anak kami, di dalam masa depan para guru-guru kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami untuk melaluinya. Berkati sekolah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memakai sekolah ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah melalui Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah ini, Engkau gunakan mereka untuk mengajarkan hikmat dari Tuhan. Terlebih ya Tuhan, Engkau membimbing mereka melalui Roh-Mu yang kudus, agar Bapak Ibu guru kami Engkau mampukan mengajarkan ilmu pengetahuan yang akan sangat berguna bagi anak-anak didiknya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu
pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya jahat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita seluruhnya. Shalom, salam sejahtera, salam sehat. Selamat Natal bagi kita semua. Yang kami hormati Abang Pendeta, Bapak Ibu Guru, siswa kami sebagai perwakilan, dan juga hadirin seluruhnya yang kita banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku kepala sekolah mengucapkan sepatah dua patah kata untuk di perayaan Natal keluarga besar SMA Negeri 1 Rompuning Kuta semi online. Pada kesempatan ini tak terasa bahwa kita sudah di penghujung tahun 2020, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kita syukuri apa yang dikatakan dalam khotbah Abang Pendeta tadi. Itulah makna kehidupan di tahun 2020 ini. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas, tetapi katakan dalam hati kita Immanuel. Ketika ini kita berani mengungkapkan, maka apapun yang terjadi itu akan menjadi kebahagiaan bagi kehidupan kita. Pada kesempatan ini juga perayaan Natal kita yang seharusnya kita secara bersama-sama keseluruhan bersama orang tua juga, bahkan akan lebih meriah seperti yang kita bayangkan. Tetapi kenyataannya ini kita lakukan sesederhana mungkin, tapi ini menjadi makna yang cukup bagus bagi kita semua. Harus kita ingat bahwa fenomena yang terjadi pada saat ini, COVID-19, itu menjadi pembelajaran yang cukup berharga bagi kita semua. Saya ingatkan kepada kita semua, khususnya keluarga besar SMA 1 Rompuning Kuta, mari kita ciptakan kebersamaan dengan keluarga, karena mereka sudah lama menunggu perhatian kita. Mari kita jalin kebersamaan yang mendalam dengan teman-teman, Bapak Ibu guru, siswa kami semuanya, sahabat kita, karena mereka membutuhkan kasih Tuhan melalui kita. Mari kita rentangkan jembatan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, karena mereka ini sudah terabaikan. Mari kita bertajam kepekaan terhadap kebutuhan kebersamaan. Jangan sibuk dengan kegiatan sendiri, tetapi komunitas di sekitar kita harus kita tingkatkan, menumbuhkan kasih Allah, jawaban dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Karena dunia ini sedang kesepian di tengah keramaian dan sedang mengalami kematian di tengah kehidupan. COVID-19 memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, khususnya anak didik kami yang kelas 12 yang akan sebentar lagi juga meninggalkan SMA 1 Rompuning Kuta. Dan inilah perayaan Natal yang terakhir yang bisa kamu rasakan di sekolah kita ini. Kami hantarkan kamu seluruhnya menjadi orang yang terbaik, orang yang berhasil, yang digunakan di negara yang sangat cinta akan Tuhannya. Dengan demikian, selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Salam hangat kekeluargaan. Horas.
Demikianlah acara perayaan Natal kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta sekali lagi. Horas, horas, horas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Snowing and blowing up the